pendukung Anies Baswedan, ya, termasuklah mereka ini di dalamnya FPI HTI, tengah berorasi. Ini ketua gengnya nih. Mereka ini berdemo itu dari 2024 semenjak Anies kalah di Pilpres. Ibu ini ketua gengnya nih berdemo setiap hari, mengajak nenek-nenek untuk berdemo, membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Kali ini dia berorasi, ya, kata dia, kami pejuang keadilan nasional. Pejuang dari mana kau? Kau itu bukan pejuang, perusuh, ya, di negara Republik Indonesia ini. Kata dia, dengan ini mengundang kepada seluruh aktivis yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dari seluruh rakyat Indonesia untuk hadir dalam aksi simpati kami mengawal sidang paripurna DPR tanggal 20 Juni 2025 jam 1 siang habis sholat Jumat. Mau ngapain kau ngawal sidang paripurna? Kan lebih bagus kan duduk manis di rumah aja, ya. Nanti kan ada itu beritanya. Tapi yalah, kalau nggak gitu ya kan nggak dapat cuan. Aneh aja deh kalian ini, ya kan, emak-emak yang setiap hari berdemo. Padahal ya, kalau mau dipikir-pikir, mereka nggak tahu apa yang didemokan. Pokoknya demo lah, yang penting demo. Pakai kacamata hitam, ya, pakai baju seragam. Ini kalau nggak ada yang mendanainya, nggak mungkin orang ini bisa demo setiap hari. Pasti ada, ya kan. Kemarin kalian demo tuh, menggeruduk rumah Pak Jokowi sama ke UGM, kan kau juga korlapnya, ya kan. Kau kan ketua geng. Habis kau berjumpa sama si manis, ya kan, mulailah katanya, ibu-ibu siapa yang besok mau ikut ke UGM dan ke Solo. Kalian ini ya, emak-emak nggak tahu malu, ya, nggak punya harga diri. Kenapa? Karena kalian ini selalu membuat kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Seharusnya emak-emak itu duduk di rumah, ya, menyiapkan anak-anak agar bisa menjadi pemimpin masa depan, mengajarkannya akhlak budi pekerti, ya, memberikan pendidikan yang baik. Bukan kayak kalian ini, dikit-dikit demo, nggak tahu entah apa yang didemokan, yang penting demo lah. Makanya selalu gue bilang kalian ini emak-emak bengak, sekumpulan emak-emak bengak yang hanya, ya, berdemo membuat kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Tak ada manfaatnya kalian di Indonesia ini. Yang kalian bela pun nggak jelas. Seharusnya, ya, kalian itu hormat kepada wakil presiden, bukan sibuk mau memakzulkannya. Kenapa? Mau kalian tukar sama si manis jadi wakil presidennya? Nggak mungkin lah, jauh laut. Kata dia lagi, ya, dibilang dia, ya, habis sholat Jumat di depan gedung DPR MPR Senayan. Betul? Oh, betul bapak-bapak, ibu-ibu, betul. Kalian tahu, ya, mereka meniru siapa? Meniru imam besarnya lah. Betul. Kita akan mengawal sidang paripurna yang salah satu intinya nanti adalah memakzulkan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Siap. Takbir, Allahu Akbar. Jangan kalian bawa-bawa nama Allah, ya kan. Sebenarnya kalau kalian ini belajar agama Islam yang baik, ya, kalian itu tidak akan mau memakzulkan Wakil Presiden yang sudah dipilih sah oleh rakyat Indonesia. Dan kalian juga mesti tahu, sebenarnya tidak ada, ya, tidak bisa DPR maupun MPR memakzulkan wakil presiden. Karena apa? Presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia secara langsung melalui pemilu, bukan DPR MPR yang memilihnya. Jadi DPR MPR pun sebenarnya, ya, tidak punya hak untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Dan satu lagi, Bu, Gibran Rakabuming Raka tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Jadi nggak usah mimpi kalian kelamaan, ya, nggak usah mimpi bahwasanya DPR
MPR akan bisa memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. 58% rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk duduk sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak segampang itu Ferguson mau memakzulkan wakil presiden. Macam negara ini kalian yang punya, ya, segampang itu, sesuka-suka kalian aja. Kalau kalian nggak suka dimakzulkan, Bu, kusarankan sama kau, ya, kau kan pendukung garis kerasnya si Anies Baswedan. Kenapa nggak pindah aja kalian, cari negara sendiri, ya, tapi jangan di Indonesia. Kalian angkat tuh si Manis, angkat langsung si Manis jadi presidennya, biar nggak ribut aja Indonesia ini. Muak gitu nengok kalian dari 2024 demo sampai sekarang. Siapa yang mendanainya? Nggak mungkin nggak ada yang mendanainya. Nggak mungkin ada tetean, ya, nggak mungkin ada top up ataupun kongsi. Tiap hari bisa demo, tiap hari bisa berkumpul. Ini perempuan-perempuan yang tak tahu malu, ya, merendahkan diri setiap hari berdemo, memberi contoh yang tak baik pada generasi muda. Bu, di luar negeri sana orang sudah berlomba-lomba, ya, membangun teknologi canggih, mengajarkan anak-anak, ya kan, bagaimana caranya untuk bisa berdikari. Coba perhatikan di luar negeri, dari anak-anak TK sudah diajarkan kerajinan tangan. Di luar negeri, ya, berlomba-lomba membuat robot canggih, membuat alat-alat pertanian yang canggih. Kita di sini masih sibuk kalian demo tiap hari mau memakzulkan wakil presiden. Kan luar biasa. Harusnya jadi ibu-ibu itu, jadi emak-emak itu, emak-emak yang cerdas, ya, memberikan edukasi yang baik kepada anak generasi muda, bukan memberikan contoh di demo tiap hari. Entah apa yang kalian cari. Sadar diri kalian semuanya. Sekali lagi aku bilang sama kamu, ya, tidak segampang itu mau memakzulkan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto dipilih oleh rakyat Indonesia, ya, melalui pemilu secara sah